Halas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibi wa sayyidi rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Lillahi ta'ala. Kita akan melanjutkan kembali kajian kita kitab As-Siratal Mustaqim karya Al-Imam Al-Harari rahmatullahi alaih. Seperti biasa, mari kita hadirkan niat dalam hati kita mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala dengan mendengarkan kajian ilmu agama. Kemarin kita sampai kepada pembahasan mengenai sifat wajib Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu al-baqa. Jadi keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adanya kekal, tanpa berpenghabisan, tanpa berkesudahan. Dan kekalnya Allah ini adalah zati, artinya tidak ada sesuatu pun yang menjadikan Allah kekal. Berbeda dengan surga dan neraka yang kemarin sudah kita singgung, bahwa keduanya ini kekal, namun kekekalan dari surga dan neraka ini adalah karena dikekalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pengarang rahimahullah menyebutkan, wala la baqiya li dzatihi ghairuhu ay ghairullah. Jadi tidak ada yang kekal yang tanpa dikekalkan oleh sesuatu yang lain kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ammal jannatu wan nar fa baqa'uhuma laysa bidzat bal li anna Allah syaa'a lahumal baqa'. Fal jannatu bi'tibari dzatihima fal jannatu bi'tibari dzatiha yajuzu 'alaiha al-fana wa kadzalika an-nar bi'tibari dzatiha yajuzu 'alaiha al-fana. Wa ammal jannatu wan nar, adapun dua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu surga dan neraka. Fabaqa'uhuma, maka kekekalan keduanya, laisa bidzat, bukan kekal dengan sendirinya, bal li'anna Allah syaa'a lahumal baqa', akan tetapi karena dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keduanya itu kekal. Jadi kekalnya surga dan neraka itu bukan seperti kekalnya Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk penggunaan kata, ya, digunakan kata kekal. Kita mengatakan Allah kekal, kemudian kita juga mengatakan surga dan neraka keduanya kekal. Ini adalah al-ittifaq fil lafzi ma'al ikhtilaf fil ma'na. Jadi kesepakatan dari segi lafal, al-ittifaq fil lafz, kesepakatan dari segi lafal, ma'al ikhtilaf fil ma'na, namun beda dari segi makna. Seperti ketika kita mengatakan Allah ada, kita juga mengatakan kita ada. Nah, ini juga sama, al-ittifaq fil lafz ma'al ikhtilaf fil ma'na. Kesepakatan dari segi lafal namun beda dari segi makna. Kekalnya Allah tanpa ada yang menjadikannya kekal, sedangkan kekalnya surga dan neraka adalah karena dijadikan Allah subhanahu wa ta'ala keduanya kekal. Adanya Allah adalah tanpa tempat, tanpa arah, tanpa permulaan, tanpa penghabisan, sedangkan adanya kita makhluk adalah dengan butuh kepada tempat, kepada arah, dengan permulaan dan juga dengan penghabisan. Jadi sekali lagi, ini adalah al-ittifaq fil lafz ma'al ikhtilaf fil ma'na, kesepakatan dari segi lafal namun berbeda dari segi makna. Jadi dari sini kita paham bahwa boleh dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala kekal. Ketika kita mengatakan Allah kekal, kemudian surga dan neraka kekal, maka ini bukan masuk atau tidak terjatuh kepada tasybih, menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, atau meyakini bahwa Allah serupa dengan makhluknya. Karena itu tadi, jawabannya tadi, ketika kata kekal ini diitlaqkan, diucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu bukan seperti ketika diucapkan kepada makhluk, kepada surga dan neraka, punya makna yang berbeda. Oleh karenanya ternafikan keserupaan
antara Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketika kita mengatakan Allah ada, Allahu mawjudun, kita juga ada, wa nahnu mawjudun. Nah, ini sama-sama dikatakan atau terjadi kesepakatan kata menggunakan kata mawjud. Nah, kemudian kekekalan surga dan neraka ini adalah disertai dengan waktu. Jadi dilalui oleh waktu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidaklah demikian. Jadi surga dan neraka ini kekal disertai dengan dilalui oleh waktu sampai tidak ditentukan, sampai tidak berpenghabisan. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Nah, dalil dari ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala kekal adalah firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Di sini ketika dikatakan wajah, bukan maknanya wajah atau muka yang merupakan anggota badan. Dan di sini sudah dipastikan bahwa maknanya adalah zat, bukan makna yang lain. Jadi kata wajah di sini maknanya secara pasti adalah zat. Jadi ta'ayyana tafsiruhu bizat. Jadi tafsiran dari wajah di sini adalah zat. Wala yasihu tafsiruhu bisifah, dan tidak sah ditafsirkan dengan sifat Allah. Kenapa? Karena setelahnya berbunyi dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ai zatu rabbika. Wa yabqa zatu rabbika dzul jalali wal ikram. Karena yang disifati adalah zat, bukan sifat. Oleh karenanya wajah di sini maknanya adalah zat. Jadi ini adalah penjelasan mengenai sifat baqa Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah sifat as-sam'u. As-sam'u, sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah as-sam'u. Qala al-musannifu rahimahullah, pengarang menyebutkan di sini, wa huwa sifatun azaliyatun sabitatun li dzatillah. Fa huwa yasma'ul aswata bisam'in azaliyyin abadiyyin la kasam'ina. Laisa bi'udhunin wasimakh. Fahuwa ta'ala la ya'zubu ay la yaghibu an sam'ihi masmu'un wa in khafiya ay alaina wa ba'uda ay anna kama ya'lamu bi ghairi qalbin. Jadi sifat berikutnya yang keempat adalah as-sam'u, mendengar. Allah Subhanahu wa taala disifati dengan mendengar. Wa huwa sifatun azaliyatun sabitatun li dzatillah. Jadi as-sam'u ini adalah sifat yang azali, ada tanpa permulaan, yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala, sabitatun li dzatillah. Dengan sifat ini Allah Subhanahu wa taala ya mendengar segala sesuatu yang ada. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Kemudian pendapat yang lain mengatakan bahwa dengan sifat ini Allah Subhanahu wa taala mendengar segala sesuatu yang didengar. Jadi ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa sifat ini yankashifu biha kullu mawjudin ala ma huwa bihi inkishafan. Laisa huwa inkishafal basar wal ilm. Jadi ta'alluqnya atau kaitan dari sifat ini adalah dengan segala sesuatu yang ada. Dan pendapat yang lain mengatakan bahwa sifat mendengar ini adalah berkaitan dengan segala sesuatu yang didengar. Fahuwa yasma'ul aswat bisam'in azaliyyin abadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendengar suara-suara dengan pendengaran yang azali dan abadi. La kasam'ina, tidak seperti pendengaran kita. Laisa bi'udhunin wasimakh. Jadi pendengaran Allah Subhanahu wa taala itu bukan dengan telinga dan juga bukan dengan lubang telinga. Orang terkadang punya telinga tetapi dia tidak bisa mendengar.
Orang terkadang lubang telinganya ada lancar, tapi dia juga tidak bisa mendengar. Nah, yang punya saja kadang tidak bisa mendengar, apalagi yang tidak punya. Namun dijadikan kebiasaan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia atau makhluk lainnya yang mendengar adalah mendengar dengan menggunakan telinga, alat pendengaran. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Jadi Allah Subhanahu wa taala sang pencipta yang menciptakan kita tidak demikian. Mendengarnya Allah itu tanpa butuh kepada alat, tanpa butuh kepada telinga, lubang telinga, gendang telinga ataupun yang lainnya, tanpa butuh kepada alat. Fa huwa ta'ala la ya'zubu ay la yaghibu an sam'ihi masmu'un. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendengarnya ini tidak ada sesuatu pun yang luput dari pendengaran, yang terlewatkan dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Wa in khafiya ay alaina, meskipun ya menurut kita suara itu lirih. Jadi orang itu biasanya mendengar suara yang standar. Kalau terlalu lirih sekali orang biasanya nggak mendengar. Makanya kadang orang tidur, ada orang misalnya berjalan dengan pelan-pelan, dengan sangat hati-hati. Supaya apa? Supaya orang yang tidur ini tidak terbangun karena mendengar suara. Nah itu kita, suara kalau lirih kita biasanya tidak mendengar atau jauh. Nah, sebagaimana dikatakan di sini, wa ba'uda ay anna. Jadi walaupun jauh dari kita, yang ini berlaku lirih, jauh, dekat, ini kan berlakunya bagi makhluk, bagi manusia. Kadang suaranya keras, tetapi karena saking jauhnya kita tidak mendengar. Ada konser di tempat tertentu, riuh, ramai, gaduh. Tetapi karena kita di tempat yang jauh, walaupun mereka menggunakan sound system yang paling bagus sekalipun, kita tidak akan bisa mendengar suara tersebut karena memang jauh. Nah, dan yang seperti ini, jauh, lirih, ini tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Berlaku hal ini adalah bagi makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendengar segala sesuatu yang terdengar. Tidak ada sesuatu pun yang terlewatkan dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Kama ya'lamu bi ghairi qalbin, sebagaimana Allah mengetahui tanpa hati. Jadi pendengaran Allah azali, tanpa permulaan. Kemudian perkara yang didengar oleh Allah, suara manusia, suara binatang, suara benda-benda, itu adalah hadis dengan permulaan. Jadi itu yang benar. Dan bukan dikarenakan yang didengar ini hadis, kemudian sifat mendengarnya Allah juga hadis, bukan demikian. Jadi la yalzam min qidami sam'ihi, dan atau sebaliknya, la yalzam min qidami sam'ihi azza wa jal qidamu al-masmu'. Jadi bukan dikarenakan pendengaran Allah ini azali, kemudian yang didengar juga menjadi azali atau azali. Tidak demikian. Jadi yang benar adalah Allah zatnya azali, sifatnya azali, ta'alluqnya atau makhluk yang didengar oleh Allah suaranya itu hadis. Itu hadis. Jadi ini harus kita pahami. Sebagaimana tentang sifat Allah yang lainnya, qudratullah. Sifat qudratullah ini adalah qadimah. Jadi disifati dengan qidam, tanpa permulaan. Namun al-maqdur, perkara yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hadis. Jadi la yalzam min qidami qudratillahi ta'ala wa ilmihi subhanahu qidamul ma'lumat wal maqdurat. Jadi bukan dikarenakan sifat Allah, sifat kudrahnya Allah dan sifat ilmunya Allah ini qadim, lantas kemudian perkara-perkara atau makhluk yang diketahui atau makhluk yang ditakdirkan oleh Allah ini menjadi qadim. Dan juga sebaliknya. Pengarang rahimahullah menyebutkan, wa dalilu wujubis sam'i lahu aqlan annahu law lam yakun muttasifan bis sam'i lakana muttasifan bis samam wa huwa naqsun 'ala Allahi wa naqsu 'alaihi muhal.
Faman qala innahu yasma'u bi udhunin faqad alhada wa kafar. Jadi wa dalilu wujubis sam'i lahu aqlan, dalil akal wajibnya sifat sama bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil wajibnya as-sam'u bagi Allah Subhanahu wa taala secara akal, annahu law lam yakun muttasifan bisam'i, adalah seandainya Allah tidak bersifat dengan mendengar, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat dengan mendengar, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat dengan mendengar, ya as-sam'u, niscaya Allah bersifat dengan tuli. Lakana muttasifan bis-somam wa huwa naqsun. Jadi kalau Allah tidak disifati dengan mendengar, maka Allah niscaya disifati dengan tuli, dan ini jelas kekurangan, aib bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa naqsun, maka ini adalah kekurangan ala Allah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsu alaihi muhal, dan sifat kurang ini bagi Allah adalah muhal, mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Faman qala innahu yasma'u bi udhunin faqad alhada wa kafar. Jadi barang siapa yang mengatakan Allah mendengar dengan telinga, dengan alat, ya, faqad alhada wa kafar, maka dia telah menyimpang, telah menyeleweng dari kebenaran, dan dia telah benar-benar kafir karena menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah keyakinan yang benar. Tidak seperti yang terjadi pada sebagian orang, ya, yang tidak belajar tentang tanzih, tentang mensucikan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengkaji ilmu akidah sebagaimana mestinya dari orang-orang yang terpercaya seperti yang ada di Yayasan Syahamah, ya. Hanya menyibukkan diri dengan menghafal Al-Qur'an. Saya tidak mengatakan menghafal Al-Qur'an itu aib. Justru malah sebaliknya bagus. Perkara yang bagus sekali orang menghafal Al-Qur'an. Namun yang lebih penting daripada itu adalah harus didasarkan kepada akidah yang benar. Supaya apa? Supaya dia tidak memahami salah terkait apa yang dia baca dan dia hafal. Yudhillu bihi may yasha wa yahdi may yasha. Jadi terkadang orang membaca Al-Qur'an tetapi dia tersesat. Terkadang orang membaca Al-Qur'an tetapi dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Aibnya bukan pada Al-Quran, tetapi aibnya adalah pada orang yang membaca atau menghafal. Apabila dia tidak mendapatkan petunjuk, justru malah tersesat karena tidak sebagaimana mestinya, tidak sebagaimana yang dianjurkan oleh para ulama. Jadi ada sebagian orang itu yang hanya menyibukkan diri dengan menghafal Al-Quran, kemudian mengajarkan cara membacanya kepada orang lain, seperti di zaman kita sekarang ini, tanpa dia belajar tentang kadar wajib terkait permasalahan-permasalahan yang mendasar dalam urusan agama, permasalahan akidah, permasalahan ibadah, dan lain sebagainya, ya. Tidak belajar dari orang-orang yang terpercaya, dari para ulama sebagaimana mestinya. Akhirnya apa? Dia terjatuh kepada menyerupakan Allah Subhanahu wa taala, menyelewengkan makna hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, karena memang ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah di kitab Sunan beliau, yaitu hadis yang berbunyi lallahu asyaddu adzanan, yang bunyinya seperti itu, lallahu asyaddu adzanan, yang dengan di fathah hamzahnya dan juga zalnya, adzanan maknanya adalah istima'an. Jadi lallahu asyaddu adzanan ay asyaddu istima'an, asyaddu sam'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha mendengar. Lah orang ini baca hadis, dia tidak belajar, tidak membaca, hanya sibuk menghafal Al-Quran tanpa belajar akidah sebagaimana mestinya. Dia membacanya berubah, menyelewengkan makna hadis, sehingga dia membaca dengan lallahu asyaddu azanan, dengan dibaca panjang hamzahnya dan zalnya. Akhirnya dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai telinga dan menisbatkan telinga kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jelas ini adalah penyerupaan Allah Subhanahu wa taala yang murni. Sudah tidak bisa ditakwil lagi, tidak bisa ditolerir lagi.
Akibat dari apa? Akibat dari tidak belajar akidah sebagaimana mestinya. Oleh karenanya belajar akidah ini penting. Belajar akidah ini adalah nomor satu, tidak bisa diabaikan, tidak bisa disepelekan, karena berkaitan dengan keselamatan seseorang di akhiratnya nanti. Orang yang ibadahnya rajin, ya, bahkan mungkin hafal Al-Quran, tetapi apabila tidak didasarkan kepada akidah yang benar, maka itu semuanya adalah sia-sia, tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru malah keimanannya tidak sah, karena ketika dia membaca Al-Quran, dia akan terjatuh kepada menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu adalah mengenai sifat melihat, sifat mendengarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengaran Allah azali, tanpa permulaan, abadi, tanpa penghabisan, min ghairi alatin, tanpa butuh kepada alat, laisa kasam'ina, tidak seperti pendengaran kita. Dan ketika disebutkan dalam hadis, itu bunyi yang benar adalah lallahu asyaddu adzanan, dengan di fathah hamzah dan zalnya, bukan dengan dibaca panjang, bukan lallahu asyaddu adzanan, karena kalau azan itu adalah artinya telinga, dan ini jelas tidak sesuai dengan tanzih, bertentangan dengan ayat Al-Quran, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Dan seperti yang pernah saya sebutkan sebelumnya, ketika didahulukan laisa kamitslihi syai', kemudian diikutkan wa huwas sami'ul basir, adalah supaya dipahami bahwa pendengaran dan penglihatan Allah itu tidak seperti pendengaran dan penglihatan makhluk, tanpa alat, tanpa mata, tanpa telinga, tanpa serupa dengan makhluknya. Berikutnya, sifat Allah al-basar. Yajibu lillahi ta'ala aqlan al-basar ay ru'yah, fahuwa yara bi ru'yatin azaliyatin abadiyah al-mar'iyati jami'aha, fayara dhatahu bi ghairi hadaqah wa jarihatin li'annal hawas min sifatil makhluqin. Yajibu lillahi ta'ala aqlan al-basar ay ru'yah. Jadi wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib secara akal, ya, secara syariat, al-basar awi ru'yah, sifat melihat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga sama, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa sifat ini berkaitan dengan segala sesuatu yang ada. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa sifat ini berkaitan dengan segala sesuatu yang dilihat. Fa huwa yara bi ru'yatin azaliyatin abadiyatin al-mar'iyat. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala melihat segala sesuatu dengan penglihatan yang azali, tanpa permulaan, yang abadi, tanpa penghabisan. Jami'aha, jadi semuanya tanpa terkecuali. Fayara dzatahu bi ghairi hadaqah. Jadi Allah melihat zatnya tanpa hadaqah, tanpa butuh kepada alat. Hadaqah ini adalah sawadul ain. Jadi ini warna hitam yang ada di mata kita. Tapi terkadang diterjemahkan kelopak mata. Tapi kalau di beberapa mu'jam bahasa Arab itu, hadaqah itu adalah sawadul ain. Jadi hitamnya saja, tanpa putihnya. Jadi tanpa bagian hitam biji mata, ya. Wajarihatin, dan tanpa anggota tubuh yang lainnya. Li'annal hawas min sifatil makhlukin, karena indra, pengindra adalah salah satu dari sifat makhluk. Juga sama seperti yang sudah lewat, bahwa tidak berlaku, tidak dikarenakan sifat melihatnya Allah ini qadim, lantas kemudian yang dilihat ini menjadi qadim. Tergantung siapa, apa, dan siapa yang dilihat. Kalau zatnya Allah yang dilihat, maka jelas zatnya Allah qadim. Tapi kalau makhluk, maka makhluk ini adalah hadis. Berikutnya, wad dalilu ala thubutil basari lahu aqlan annahu law lam yakun basiran ra'iyan lakana a'ma, wal a'ma ay adamur ru'yati naqsud 'ala Allah wa naqsu 'alaihi mustahil. Jadi wad dalilu ala thubutil basar, jadi dalil tetapnya sifat al-basar bagi Allah, lahu, yakni bagi Allah,
aklan secara akal, annahu law lam yakun basiran ra'iyan, bahwa seandainya Allah tidak melihat, basiran ra'iyan sama maknanya, lakana a'ma, berarti dia buta. Wal ama, dan sifat buta, kebutaan, ay adamur ru'yah, itu tidak melihat, ala Allah, naqsun ala Allah, adalah merupakan sifat kekurangan bagi Allah. Wa naqsu alaihi mustahil, dan sifat kekurangan bagi Allah adalah mustahil. Wa dalilus sam'i wal basaris sam'iyul ayat wal ahadits, ka qaulihi ta'ala wa huwas sami'ul basir, wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam fi ta'dadi asma'illahil husna as-sami'ul basir, wa huwa fi haditsin akhrajahu at-Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban. Wa dalilus sam'i wal basari sam'i, jadi dalil tetapnya sifat sama dan basar yang nakli, yang berasal dari Al-Qur'an atau hadis. Al-ayatul ahadits adalah ayat-ayat dan hadis-hadis, jadi banyak, tidak hanya satu. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwas sami'ul basir, jadi Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dengan pendengaran yang tidak menyerupai pendengaran makhluk, Maha melihat dengan penglihatan yang tidak menyerupai penglihatan makhluk. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam fi ta'dadi asma'illahil husna, dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menuturkan tentang asmaullah al-husna, nama-nama Allah yang bagus, yang baik, yang menunjukkan sifat kesempurnaan baginya. As-Sami' al-Basir, ya. Wa huwa fi haditsin akhrajahu at-Tirmidzi, dan hal ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban, dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Jadi ini adalah kajian kita pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita tetapkan dalam iman, dalam Islam, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Silakan ikuti terus kajian yang diselenggarakan oleh Yayasan Syahama, baik online seperti ini ataupun offline di majelis-majelis terbatas, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.